Selamat berjumpa pada kuliah kali ini. Pada hari ini kita akan kuliah ilmu penyakit tumbuhan dan dengan spesial topik bahasan adalah pengaruh faktor lingkungan pada penyakit tumbuhan. Kita sudah belajar bahwa penyakit tumbuhan itu adalah uh, hasil interaksi yang saling mendukung dari faktor patogen, lingkungan, dan tanaman. Artinya apa? Bahwa penyakit tumbuhan itu hanya terjadi pada kondisi keberadaan patogen yang virulen, kemudian tanaman yang susceptible atau rentan, sedangkan dan lingkungan yang mendukung untuk perkembangan patogen untuk menginfeksi tanaman. Dan secara sederhana, kita bisa gambarkan interaksi patogen, lingkungan, dan tanaman seperti gambar yang kita lihat di sini, bahwa pengaruh agroekosistem atau sistem lingkungan yang dimodifikasi akan mempengaruhi faktor lingkungan dan berpengaruh terhadap penyakit tanaman. Artinya, perubahan lingkungan akan mempengaruhi interaksi antara patogen, tanaman, dan lingkungan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut lagi tentang segitiga penyakit, kita dapat melihat bahwa faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi terjadinya keseimbangan interaksi antara patogen, host atau tanaman, dan lingkungan. Pertama, kita harus bisa melakukan modifikasi lingkungan agar perkembangan patogen itu tidak terjadi lebih berbahaya terhadap patogen. Oleh sebab itu, kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang mempengaruhi timbulnya penyakit. Yang pertama, kita bisa memanipulasi lingkungan agar tidak kondusif untuk perkembangan patogen. Kemudian kita juga bisa mengurangi penyakit dengan menghindari atau mengeliminasi patogen pada daerah tersebut. Kemudian kita juga bisa mempengaruhi perkembangan penyakit dengan menggunakan tanaman yang resisten yang tahan terhadap patogen. Nah, 3 faktor ini adalah tindakan-tindakan yang kita perlukan apabila kita ingin mempengaruhi perkembangan penyakit yang terjadi di suatu areal pertanian. Nah, kalau kita lihat secara sederhana perubahan faktor lingkungan, faktor patogen, dan tanaman terhadap perkembangan penyakit, di sini kita gambarkan dalam bentuk segitiga ya. Jadi artinya pada kondisi yang kondusif maka penyakit itu akan berkembang maksimal ya. Kemudian kalau patogen itu kita lakukan tindakan yang mengurangi populasi atau kepatogenan patogen, maka penyakit akan berkurang. Kemudian kalau kita lakukan tindakan tertentu terhadap tanaman dengan penggunaan pentihan varietas yang tahan juga akan mengurangi penyakit. Kemudian kalau kita bisa memperkecil faktor lingkungan yang mempengaruhi interaksi itu juga akan mengurangi penyakit. Oleh sebab itu kalau tindakan ketiga-tiganya kita berhasil mengurangi menurunkan patogenitas patogen, misalnya menurunkan populasi patogen, menanam tanaman yang resisten, dan juga membuat iklim yang tidak favorable terhadap patogen, maka kita bisa memperkecil keterjadian penyakit pada suatu areal pertanian yang kita lakukan dalam suatu populasi tanaman. Nah, kalau kita sekarang fokus faktor lingkungan yang mempengaruhi penyakit, bahwa faktor lingkungan di samping dia bisa langsung menimbulkan penyakit pada tanaman yang kita sudah pelajari dalam patogen abiotik, faktor lingkungan juga bisa menjadi faktor predisposisi kerentanan tanaman terhadap patogen.
Sebagai kita ketahui bahwa banyak faktor lingkungan yang ekstrim yang bisa menurunkan aktivitas fisiologi tanaman itu sendiri, atau tanaman itu menjadi rentan terhadap serangan patogen biotik. Seperti kita lihat bahwa polusi udara, di samping dia bisa menimbulkan penyakit pada tanaman, tapi polusi udara juga akan membuat tanaman tumbuh tidak normal, sehingga dia akan lebih rentan terhadap serangan patogen. Kemudian tanaman yang kita tanam pada pH tanah yang di luar toleransi tanaman juga akan menimbulkan, selain menimbulkan keracunan terhadap unsur-unsur tertentu yang bisa meracuni tanaman, dia juga menjadi kondisi yang membuat tanaman itu menjadi rentan. Kemudian ada nutrisi yang tidak seimbang juga akan menghasilkan kerentanan tanaman terhadap patogen. Sebagai contoh, unsur N yang berlebihan akan menimbulkan rentan terhadap patogen, terutama untuk patogen yang berasal dari parasit obligat ya. Kemudian juga pada kondisi oksigen rendah, kekeringan, atau suhu yang terlalu tinggi atau juga terlalu rendah. Kemudian juga akibat mechanical impact ini adalah pelukaan akibat. Jadi artinya faktor biotik di samping dia secara langsung bisa menimbulkan penyakit pada tanaman, dia juga menjadi faktor disposisi patogen untuk menyerang tanaman. Artinya bahwa tanaman yang sehat itu akan tahan terhadap patogen. Artinya sehat itu umum, sedangkan penyakit itu pengecualian. Artinya penyakit itu akan muncul pada tanaman-tanaman yang tumbuh tidak normal atau tidak sehat. Nah, kalau kita lebih jauh lagi, faktor lingkungan apa saja yang mempengaruhi penyakit tanaman? Maka kita lihat dalam faktor lingkungannya adalah pertama, faktor kelembaban udara yang akan mempengaruhi pertumbuhan patogen, khususnya patogen jamur. Dia akan kelembaban tertentu akan membuat jamur akan berkembang lebih cepat. Kemudian faktor suhu udara, tanah ini lebih ke arah pH tanah yang mempengaruhi tanaman terhadap kerentanan tanaman terhadap patogen. Kemudian nutrisi, kemudian di angin ini berhubungan dengan penyebaran patogen. Sedangkan radiasi ini berhubungan dengan kesehatan tanaman. Jadi tanaman yang mempunyai yang kekurangan sinar akan tumbuh menjadi lemah. Salah satu ditunjukkan dengan etiolasi dan sebagainya. Oleh sebab itu saya kira ini faktor-faktor lingkungan yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi perkembangan penyakit pada suatu populasi tanaman. Nah, kalau kita lihat lebih dekat lagi faktor lingkungan pengaruhnya terhadap penyakit, faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi penyakit terhadap pertumbuhan dan perkembangan penyakit tumbuhan adalah kelembaban, suhu, unsur hara atau nutrisi, pH tanah, dan cahaya. Jadi itu saya sebutkan pada gambar segitiga penyakit sebelumnya. Dan umumnya semakin tinggi letak suatu daerah akan semakin ringan keparahan penyakit pada tumbuhan ini pada patogen-patogen tertentu yang ini salah contohnya barangkali penyakit karat pada daun kopi. Kalau kita tanam pada di atas 1.200 meter dari permukaan laut, dia akan terbebas dari Hemilia pasatri. Dan semakin letaknya semakin rendah, saya akan semakin berpengaruh terhadap perkembangan penyakit karat daun kopi. Misalnya ini salah satu contoh. Penyakit belas, ya, ini Procalcidae pada ini penyakit belas pada padi, ya.
pada tanaman padi lebih banyak dan lebih parah di daerah beriklim sedang dibandingkan dengan daerah tropika. Artinya ini juga terbalik dengan itu, bahwa ternyata pada daerah iklim sedang dia akan lebih kondusif terhadap artinya patogen itu akan lebih bisa berkembang lebih baik pada daerah sedang. Dan ini pengaruh angin juga disebutkan di sini adalah penyebaran. Jadi bagaimana angin bisa mempengaruhi penyebaran patogen. Kemudian sebaliknya angin juga bisa segera menurunkan kelembaban di sekitar pertanaman, sehingga juga akan angin berdampak positif terhadap perkembangan penyakit yang disebabkan oleh jamur, karena angin akan segera menurunkan kelembaban pada tajuk dari tanaman di mana patogen akan berkembang. Nah, kalau kita lihat lebih rinci pengaruh kelembaban tanaman terhadap penyakit, dari kelembaban mempengaruhi tahap awal perkembangan penyakit. Jadi kalau kita tahu bahwa perkecambahan spora pada jamur akan dipengaruhi oleh kelembaban tertentu, sehingga penurunan kelembaban udara akan mempengaruhi proses infeksi dari jamur. Artinya pengaruh kelembaban itu terhadap perkecambahan spora jamur dan penetrasi inang oleh tabung kecambah dari jamur. Jadi kalau jamur menyerang, dia akan membuat tabung kecambah yang bisa mempenetrasi dinding sel tanaman. Kemudian juga akan tidak sadapan jamur juga mengaktifasi bakteri, karena bakteri membutuhkan air. Nematoda juga akan dipengaruhi oleh kondisi kelembaban. Jadi artinya bahwa kelembaban ini juga bisa mempengaruhi langsung patogen atau juga bisa mempengaruhi terhadap pertumbuhan tanaman ini. Pada umumnya kelembaban yang tinggi akan meningkatkan sukulensi tanaman, sehingga pada tanaman yang sukulen akan lebih rentan terhadap beberapa patogen. Nah, kalau kita lihat pemanfaatan data kelembaban dalam meramal suatu penyakit, ini sudah dilakukan pada tanaman teh ya. Jadi di sini adalah peramalan faktor cuaca terhadap epidemi penyakit cacar daun teh. Dan ini dilihat bahwa peramalan berdasarkan kelembaban udara relatif 2 meter di atas permukaan tanah, artinya pada tajuk tanaman. Dan kelembaban udara itu diukur 5 kali sehari, ya. Jadi pukul 6, 8 ini sampai pukul 16 sampai 18 ya. Dan kita hitung rata-rata hariannya. Nah, bila kelembaban itu selama 10 sampai 14 hari, ini 10 sampai ini adalah satu generasi cacar, ya, satu generasi siklus penyakit cacar. Kelembabannya di atas 83%, maka epidemi sedang terjadi dalam satu pertanaman teh. Kemudian apabila selama 20-24 hari dan 2 generasi siklus penyakit cacar itu kelembabannya masih di atas 83%, maka akan terjadi epidemi berat. Jadi epidemi berat ini epidemi ini ledakan penyakit pada suatu daerah tertentu luas dan berdampak secara ekonomi terhadap pada produksi teh. Kalau pandemi itu lebih luas lagi antar negara, tidak saja seperti COVID. Ini akan pandemi itu karena berjangkitnya tidak hanya satu daerah. Jadi kalau epidemi hanya satu daerah tertentu. Nah, ini kalau kita lihat tadi sudah kita jelaskan sekilas soal faktor lingkungan yang menjadi predisposisi patogen biotik. Ini jadi kita ini bahwa faktor lingkungan yang ekstrim, terlalu berlebihan atau kekurangan ya, atau ekses atau kekurangan seperti suhu udara, cahaya, polusi udara,
kekurangan atau unsur hara atau nutrisi, keracunan mineral, tanah, pH dan kelembapan udara yang terlalu lembab akan menjadi predisposisi atau meningkatkan kerentanan tanaman terhadap patogen. Nah, kalau kita lihat faktor cahaya yang mempengaruhi patogen, cahaya adalah satu yang sangat penting untuk fotosintesis agar tanaman tumbuh sehat. Jadi, tanaman yang sehat, dia akan lebih tahan. Kekurangan cahaya mengakibatkan etiolasi dan meningkatkan kerentanan tanaman terhadap patogen atau penyakit. Kekurangan cahaya akan memperlambat pembentukan klorofil sehingga daun menjadi pucat. Jadi pucat, pertumbuhan memanjang dan gambin, dan akibatnya daun atau bunga yang akan gugur prematur. Cahaya yang kurang biasanya rentan terhadap penyakit virus. Ini kalau virus lebih rentan tanaman yang kurang cahaya. Jadi penempatan tanaman pada pencahayaan yang sesuai dengan fisiologi tanaman sendiri itu menjadi penting. Jadi ada tanaman indoor plant misalnya, dia tidak terlalu bagus pada sinar yang full. Saya kira ini perlu diinikan. Seperti tanaman kopi misalnya, dia harus dibuat naungan karena dia tidak pada pencahayaan atau sinar matahari yang optimal, dia akan menurunkan fisiologi tanaman itu dan pada akhirnya dia akan rentan terhadap patogen yang menyerang tanaman. Nah, kalau kita lihat faktor nutrisi, jadi nutrisi adalah unsur hara pada tanaman atau unsur pemupukan, ya. Tanaman yang tumbuh pada tanah yang kekurangan unsur hara lebih peka terhadap patogen. Ini ada nitrogen. Kalau nitrogen dia rentan terhadap patogen apa, kalau kelebihan rentan terhadap patogen apa. Kemudian ada fosfor juga, kalium dan kalsium. Kelebihan nitrogen, tanaman akan sikulen, memperbanyak stadium vegetatif dan mudah kemetakan, dan dia akan rentan, terutama saya katakan bahwa kelebihan nitrogen akan rentan terhadap patogen, terutama yang berasal dari parasit obligat. Kemudian kekurangan nitrogen, tanaman akan tumbuh lemah, pertumbuhan lambat, lebih cepat tua, dan rentan terhadap fosfor umumnya meningkatkan keseimbangan hara, resisten, dan mempercepat kematangan, dan biasanya fosfor ini banyak bisa menjadi faktor yang bisa meningkatkan ketahanan. Kalium meningkatkan ketahanan terhadap patogen tertentu, dan juga kalsium juga akan menjadi faktor yang bisa meningkatkan ketahanan terhadap. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi tentang peranan nutrisi terhadap patogen, dan di sini dijelaskan bahwa nitrogen dibutuhkan untuk sintesis protein, sintesis asam nukleat, nukleotida, dan koenzim dan klorofil. Nah, nutrisi yang cukup meningkatkan ketahanan tanaman terhadap patogen. Kelebihan atau ekses dari nitrogen dia akan menurunkan ketahanan terhadap parasit obligat. Jadi kalau dia kelebihan, parasit obligat. Nah, fosfor dalam fisiologi tanaman dia diperlukan untuk pembuatan ATP, adenosin trifosfat, fosfolipid, dan nukleotida, dan koenzim. Nah, nutrisi yang cukup akan meningkatkan tahanan terhadap patogen. Kemudian potasium atau kalium juga kegunaannya dalam fisiologi untuk berbagai aktivitas fisiologi tanaman, dan potasium ini merupakan anti jamur alami pada situs infeksi patogen dan penebalan kutikula sebagai penghalang fisik penetrasi serangga dan juga faktor penyakit. Kemudian sulfur ini juga berfungsi sebagai biosida, jadi dia akan menghasilkan senyawa fenol yang juga meningkatkan resistensi. Kemudian kalsium, dia kondisi defisit kalsium, sel mengeluarkan molekul gula dan asam amino
dari sitoplasma dan menstimulasi perkembangan patogen. Artinya kekurangan kalsium akan meningkatkan kerentanan tanaman terhadap patogen. Kemudian unsur boron juga meningkatkan ketahanan tanaman terhadap jamur, bakteri, virus. Ketahanan terhadap virus ini ada penelitian bahwa bean mosaic virus dan tobacco mosaic virus bisa diatasi atau dikurangi infeksinya dengan penambahan boron. Kemudian CU atau ini adalah berfungsi sebagai anti jamur pada situs infeksi. Jadi banyak unsur-unsur hara tertentu yang bersifat sebagai anti jamur yang menjadi patogen pada tanah. Nah, kalau kita lihat unsur hara lain, mangan ya, ketahanan menginduksi ketahanan terimbas terhadap patogen. Ketahanan dia bisa jadi pemberian mangan juga akan meningkatkan ketahanan secara sistemik terhadap tanaman. Kemudian magnesium, defisiensi magnesium menyebabkan tanaman menjadi rentan terhadap serangan patogen. Jadi ternyata kekurangan magnesium ini akan mempengaruhi juga terhadap. Kemudian zinc atau zinc ya, defisiensi akan menyebabkan tanaman rentan terhadap patogen. Jadi banyak sekali ini sekarang unsur-unsur mikro banyak yang terkuras pada suatu lahan pertanian dan ini akan ada berkorelasi positif terhadap keterjadian penyakit pada daerah-daerah yang kekurangan unsur-unsur mikro. Silika ya, ketahanan struktural tanaman terhadap patogen dan menurunkan infestasi faktor virus. Jadinya silika ini juga bisa mengurangi keterjadian penyakit virus di lapangan. Dan bagaimana dengan klor? Dalam bentuk KCl, efektif menurunkan kepada penyakit dan meningkatkan ketahanan terhadap patogen. Dan ini saya kira pengaruh sekarang pengendalian penyakit lebih banyak kembali ke alam ya. Artinya bagaimana kita membuat tanaman itu subur. Kita tahu bahwa ternyata kekurangan unsur-unsur mikro di sini dia akan membuat tanaman itu menjadi rentan. Sedangkan pemupukan yang dilakukan secara pupuk kimia yang lebih menekankan pada NPK ya, ini akan menjadi predisposisi tanaman menjadi rentan terhadap banyak patogen dari golongan jamur, bakteri, dan virus. Nah, kalau kita lihat lebih dekat tentang faktor pH tanah, ini adalah satu contoh. Jadi, pH tanah terutama untuk Plasmodium brassicae ini adalah yang menyebabkan penyakit akar gada pada kubis ya. Dia optimum pada 5,7. Nah, berkurang 5,7 sampai 5,7 sampai 6,2 berkurang. Dan kemudian dia akan bebas, tidak ada penyakit ini apabila pH tanah berada pada sekitar 7,8. Ini Streptomyces scabies ini adalah penyakit yang menyebabkan kudis pada kentang. Optimumnya 5,2 sampai 8. Kemudian apabila kita tanam suhu tanah dengan pH di bawah 5,2 dia akan bebas. Jadi artinya pH di samping mempengaruhi keseimbangan nutrisi tanaman juga mempengaruhi terhadap kesehatan tanaman akibat masing-masing patogen mempunyai rentang pH tertentu untuk tumbuh optimal. Oleh sebab itu memanipulasi pH tanah dari segi penyakit tanaman juga diperlukan dalam mengendalikan penyakit tanaman. Saya kira itu ya kuliah pada ini. Mudah-mudahan saudara bisa membaca berbagai sumber yang bisa memperkaya atau memperdalam tentang pengaruh lingkungan terhadap perkembangan penyakit tanaman. Terima kasih.